Good day everyone, it's a pleasure to meet you all. Jadi ini adalah rekaman video bagi mahasiswa SIA dan RPLA yang kebetulan memang belum sempat blended learning. So, jadi the target for this class Bahasa Inggris 3 itu adalah ada dua speaking task. Yang pertama adalah presentation, yang kedua adalah interview. Nah, yang presentation itu seharusnya dilakukan pada half semester, the first half semester, atau di awal semester, di awal tengah semester setelah UTS. However, because of certain things, jadi kita belum bisa regular class, so we can only do a blended learning or online learning. Yang blended learning memang kebetulan belum bisa start fully blended karena memang tidak pada datang, so pace-nya agak berbeda. Jadi memang saya kemarin sempat a little bit confused on the rules, the new rules. Jadi kenapa ada bahasa Inggris 3 yang di blended dan enggak. Jadi saya memang kemarin fokus menyiapkan yang blended dulu sambil menunggu keputusan dari jurusan tentang yang tidak blended. But I think around 2 days ago saya bertemu dengan Budara dan Budara bilang bahwa memang untuk D3 tidak ada blended untuk bahasa Inggris 3 walaupun itu praktikum. So what we are going to do itu adalah we will just do the class in online style. Nah, the questions remains, apakah kalian nanti lebih memilih untuk menggunakan Zoom meeting? Kalau memang Zoom meeting diwajibkan minimal 2 kali ya. Kalau saya nanti rencananya kalau tidak di regular schedule ya di hari Sabtu. But it turns out that you don't really want to meet me on Saturday, so we just going to use the regular schedule with Google Meet. Nah, itu nanti direncanakannya sekitar 2 minggu lagi, paling tidak 1 kali. Or kita bisa ada second option yaitu kalian bisa mengirimkan video presentasi saja, tidak perlu Zoom meeting. Tapi the downturn itu nanti kalian harus belajar bagaimana cara merekam presentasi. But we can do that easily dengan cara screen record sebenarnya. Kalau misalnya kalian lebih memilih nanti sending video presentation, tidak apa-apa. Nanti saya hanya tinggal membuatnya dari kelompok, membuatnya menjadi sending video. Nanti tinggal di-compile saja video-videonya. Okay. Now, saya akan jelaskan tentang the business customs presentation task yang sudah diberikan pada kelas reguler yang blended. Jadi tugasnya nanti membentuk kelompok maksimal 5 orang dan bentuknya nanti adalah presentation online atau offline. Tergantung kalian. Kalau kalian karena kalian adalah blended, non-blended, jadi kalian online. Kontennya mirip infografis yang sudah kalian buat pada task sebelum UTS. Jadi kalian semua sudah membuat business customs around the world. Jadi itu nanti bisa dipilih salah satu yang kalian mau dan nanti dipresentasikan di kelas dalam bentuk kelompok. Jadi itu semacam perpanjangan dari infografis yang sudah kalian buat. Nah, nanti kontennya itu sama dengan yang infografis, ada title, ada nama country-nya, introduction, location, brief information, famous for-nya, business prospect, IT field-nya atau non-IT, kemudian business customs, kemudian why must we go to the country. Basically it's the same content, cuman nanti kalian bagi menjadi part-part teman-teman kalian, you deliver it in speech, tidak hanya melalui infografis saja. Gitu ya. So it's not ini tidak sulit, jadi kalian hanya tinggal memindah yang di infografis ke PowerPoint. Nah, what you need to do to prepare for that is actually presentation skills-nya. Nanti ada the do's and the don't. Tapi kalau kalian nanti online, I don't think that you will have more problem with this karena nanti bisa you can read. Tapi yang jelas nanti kalian harus belajar tentang pronunciation dari apa yang akan kalian sampaikan. And then presentation expressions ini nanti akan saya kasih, saya akan upload via Ella. Di sini ada beberapa presentation expressions yang sudah saya cari. This one is the long one, jadi ini ada useful phrases and strategies for presentation, ada bagaimana cara introduction yourself, menyapa audience, introducing yourself, name, position, saying what your topic. Ini sudah ada semua yang bisa kalian pakai sampai setelah kalian lulus. Bagaimana cara menyampaikan, ada gambarnya di mana,
top right corner, upper half. Ini kalau nanti ada PowerPoint, kalian pakai gambar, kalian bisa tunjukkan. Take a look at the picture on the right hand side dan sebagainya. Bagaimana kalian nanti menutup atau membuka pertanyaan nanti bisa dilihat di sini. Silahkan diartikan aja ya nanti satu-satu. Dipilih saja salah satu, tidak harus semuanya. Mana yang kalian pilih. And then ada lagi nanti akan ada script. However, the one that I make itu sebenarnya belum ini ya. Saya sudah pernah buat, but I lost it. Oh wait a moment, maybe I can just find it here. Okay, file open. Oh, harusnya ada di sini. Focus and wait. Oh, this one I guess. Is it this one? Oh, ini yang video resume ya. Ini nanti kalian kalau enggak, jadi yang video resume ini adalah project yang kalau kita nanti berhalangan untuk melakukan interview, nanti kalian akan membuat video resume dan di sini mirip seperti ini. Nanti akan saya buatkan sample of a script. Jadi greetings dulu, hello, perusahaannya apa, introduction, nama, position dan sebagainya, work experience, seperti ini. Oke, ini untuk pengganti ini project interview. Let me show you again. Kayaknya saya pernah buat. Is it this one? Hopefully. Okay. Nah, ini adalah bagi kalian yang sudah pernah ikut yang sebelumnya, itu kan kalian sudah ikut kelas saya, kalian pasti sudah pernah belajar tentang how to create a presentation, product review yang bahasa Inggris 2. Itu dulu pernah saya ajarkan, online juga, tapi kalian kalau nggak salah disuruh kirim ke Padlet ya. Nah, ini kalau ini formatnya tidak online karena waktu itu saya memikirkan pulsa kalian, jadi saya tidak online kan tapi mengirim video resume. Ini cara-caranya. Kemudian ini adalah contoh skripnya. Nanti saya akan buatkan contoh skrip yang bentuknya adalah bukan video bukan product presentation tapi business custom around the world presentation. Intinya sama. Nanti kalau mau membuka ada good morning, ada good day, ada hello, ada hi. Pilih salah satu, kemudian introduction, kemudian the topic, kemudian presentation bagi student 1 dan sebagainya. Ini nanti saya buatkan dan nanti akan saya upload via Ella. I'm afraid that it will be available only next week. Jadi memang karena saya harus adaptasi ini dulu. But it will be around the same. Gitu ya. Untuk expressionsnya. So what you need to do itu sebenarnya nanti cuman reading, karena kalau nanti online ya udah kalian tinggal reading saja. Ini sudah ada sampelnya, kalian tinggal copy paste like this one. Kemudian dibeginikan, terus kalian tinggal ganti namanya siapa, kemudian rulesnya apa. Gitu. Terus kalau sudah jadi script ini nanti kalian tinggal copy dan paste and then you will choose the others. Gitu. Oke ya. So I'm going to pause for a while. Oke, kembali lagi. Jadi mana tadi ya? Where is the script? Here. Oke, this one. Jadi nanti akan saya buatkan seperti ini. That's all about the script. Jadi you just need to learn how to actually read this.
kemarin saya sempat memberikan link untuk speech ya kalau tidak salah, bagaimana cara memperbaiki pronunciation kalian. And itu tadi tentang script. Oke, dari pertama adalah the do's and the don't-nya nanti akan saya berikan di akhir. Jadi ini script ini akan saya upload via Ella, ada 2 file. Yang pertama adalah script yang full atau yang belum dibuat template-nya. Nanti yang kedua adalah yang sudah buat template-nya, tinggal kalian isi detail nama dan lain-lain. Yang ketiga adalah kalian harus menyiapkan PowerPoint presentations. Di sini ada academic PowerPoint presentations. Itu yang intinya berbeda dengan presentation sebelumnya yang berupa product presentation karena nature-nya dia lebih formal. Bahasanya juga lebih formal. And the content is also more formal than product presentation. Kalau product presentation itu yang penting adalah your presentation interests the others, so you put more videos or more images. Tapi kalau kalau academic presentation itu you put informations and pictures, itu hanya sebagai point of interest gitu ya. And what are the content of your PowerPoint? Jadi kalau dalam academic PowerPoint presentations itu sudah ada urut-urutan bakunya. Yang pertama nanti adalah greetings, ada group info, ada hook, ada attention gather questions, ada table of content, ada content, baru nanti ada closingnya. Saya ada contoh presentasi sebentar yang bagus dan kalian bisa contoh. Wait a moment. There you go. Okay. Ini dulu teman-teman, ini dulu dibuat dari mahasiswa saya yang lama. Oke, this one. Oke, ada 2 contoh di sini. Kalau saya minta kalian untuk membandingkan antara yang ini dan yang ini, mana yang lebih menarik. Ini tentang Japanese culture, art of geisha. Isinya adalah ini namanya title, ini nama introduction-nya ya. Kemudian ini adalah table of content, ini baru kontennya. Oke, seperti ini. The history of geisha, the art of geisha. Jadi kalau presentasi yang bagus itu sebenarnya minim teks ya sebenarnya. Yang maksimal itu adalah suara kalian. So you do not need to copy paste the text. Yang penting itu kalian ngomong gitu ya. Jadi yang ada di dalam PowerPoint itu bukan teks, tapi isinya adalah points aja. Only points, not the whole text. And now we will see another presentation, which is about skateboarding. Di sini ada greetings, ada members ya. Kemudian di sini ada hook lagi. Kemudian ada introduction, table of content, kemudian ada isinya, bla 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 bla, sampai selesai penutupan. Nah, dari 2 ini kalau misalnya ditanya Miss Nafi, itu milih yang mana yang lebih baik? Tentu saja saya akan memilih yang lebih baik adalah yang ini. Tapi presentasi tidak menentukan nilai, jadi yang ini hanya 30%. Kenapa kok yang ini lebih bagus? Karena dilihat dari tampilannya saja, sebenarnya dia kedua-duanya bagus. Kontennya mereka sama-sama bagus. Lihat di sini ada opening, ada judul. Oke, kemudian ada kontennya, table of content, baru kontennya gambar dan konsistensi temanya juga lumayan. Terus ada teksnya juga minimal, tidak terlalu banyak.
gambar sesuai dengan konteks yang ingin dibicarakan. Oke. Tapi yang tim yang satu ini mereka memiliki susunan yang lebih bagus in a way that they can give you more interesting PowerPoint. Lebih menarik yang ini, kenapa? Karena dia menggabungkan beberapa elemen yang penting dalam sebuah academic presentation. Oke, lanjut ya. Maaf tadi sempat ke pause sebentar. Tadi sampai di PowerPoint ya. Oke, jadi dua PowerPoint ini bedanya ada di ini yang membuat PowerPoint salah satunya memiliki nilai yang lebih tinggi. Oke, pertama dia memiliki konten yang paling bagus urutannya. Jadi dimulai dengan greetings. You can just use assalamualaikum, good morning, whatever, atau gambar kalian boleh. And then ini diisi dengan identitas dari grupnya. Nanti silahkan nanti dibuat seperti ini ya guys. Identitasnya siapa sehingga saya bisa mencatat nama kalian ketika untuk dinilai. Oke. And then you have the hook. Hook itu adalah sebuah gambar yang bisa dipakai untuk menarik perhatian audiens ya. Jadi gambar itu kalau bisa yang menarik mereka. Kalian bisa pilih kalau kalian berbicara tentang Jepang ya berarti mungkin geisha atau mungkin komik Jepang. Kalian bisa gunakan gambar itu untuk bertanya pada audiens, do you know what this game is? Atau do you know what picture it is? Silahkan dipakai itu. Kemudian di sini masih attention gatherer dengan menanyakan topiknya. Apakah kalian tahu negara? For example, if you choose India, do you know India? Do you want to go to India? Do you misalnya di sini gambarnya Taj Mahal. Do you know Taj Mahal? Do you know where it is? Mereka bilang India. Yes, we know. Do you want to go to India? Mungkin nanti kalian di halaman kedua kalian bisa kasih ada dua gambar India yang di Bollywood sama yang asli or something like that it interests the audience. Setelah hook, ini namanya table of content wajib. Ini adalah isinya yang konten 5 tadi. Jadi kenapa diberi ini sehingga audiens bisa tahu nanti part-part apa saja yang ingin kalian sampaikan. Today we are going to talk about blah 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 blah. Kalau yang sesuai dengan infografis ya berarti today we are going to talk about the introduction, the business prospect, the do's and don'ts, and the why do we go there. Ditulis saja di sini. Kemudian setelah itu baru kalian masuk ke konten masing-masing pembicara. Dan dalam konten itu tidak boleh terlalu banyak teks. Kalau ini sebenarnya hanya 2 kalimat, tapi demi kebaikan pembaca dia membuat agar satu slide itu 2 kalimat aja, fontnya besar dan mudah dibaca. And it will be much more better if you put pictures on it, like this one. Gambar itu kalau bisa tidak dijadikan background karena nanti akan distracting. Gambar itu kalau perlu thumbnail saja sedikit untuk menjelaskan apa yang ada di bullet point ini. Jadi yang namanya PowerPoint itu bukan teks ya, tapi bullet point. Bullet point itu terdiri dari frasa bukan kalimat, tapi kalau mau satu kalimat pun boleh. Nah, ini adalah hanya gambar tok. Begini juga boleh asal kalian bisa berbicaranya. Yang jelas gambar dan bullet point ini fungsinya adalah untuk membantu kalian menjelaskan dan membantu audiens untuk mengerti topik kalian. Kalau kalian topik kalian itu berjabat tangan ya kasih gambar jabat tangan. Kalau hadiah ya hadiah gitu ya. Sampai selesai, sampai conclusion. Nah ini namanya penutup, itu bisa kasih thanks for your attention. Itu adalah urut-urutan dari PowerPoint-nya. Terus PowerPoint yang bagus itu ya yang rapi, bersih, satu tema, tidak macam-macam tema jadi satu. Dan sekali lagi dia tidak distracting ya, jadi dia visualnya tidak terlalu berlebihan tapi membantu orang memahami. The start is still you. Kalau dalam presentasi itu adalah pembicara adalah bintangnya. Dan academic presentation itu PowerPoint-nya seharusnya merupakan bukan teks ya, jadi gampang dibaca dan gampang dimengerti. Oke. Kemudian bagaimana cara membuat PowerPoint yang menarik? Dalam Microsoft Word kalau kalian punya, itu sebenarnya sudah ada banyak desain seperti ini, desain idea seperti ini yang bisa kalian download mana yang kalian suka. If you want to use like for this one for example, tinggal diklik
Kemudian kalian mau ganti gambarnya, tinggal diklik. Kemudian kalian bisa ganti change picture if I'm not mistaken. Where is it? Mana ya tadi? Yang ini yang bisa diganti picture-nya. Ini change picture. Nanti kalian bisa from a file, stock image, online source, icon. Kalian bisa dari online source. Misalnya karena kalian bikinnya business custom, bisa airplane, pilih salah satu. Or if you want to talk about Japan, business custom. Kalian maunya apa? Japan. Japan. Then you have to choose something that represent Japan. Bisa ini mungkin. Silahkan di insert. Nanti dia akan muncul di sini, business custom in Japan. Kalau ini warna, ini ada pilihan-pilihan lagi, sudah ada IE ya. Jadi di sini bisa dipakai mana yang kalian suka, AI-nya. Kira-kira yang lebih menarik mungkin yang ini. Okay, like this one. Kalau diklik langsung begini. And then when you put it a new slide, jadi ini nanti seperti ini saja, tidak perlu lebay ya, jadi seperti ini saja. If you want to change the background, or you want to change, ini misalnya tadi grup mana gitu ya, name. I don't like the color, miss. Nah ini nanti bisa milih layoutnya mau bagaimana ya. Oke, so mau dibikin seperti ini, mau dibikin begini, mau dibikin begini, boleh. Oke, dia karena AI, karena artificial intelligence, jadi dia bisa kalau kalian tulis grup keluar gambar ini. Terus kalian tinggal tambah lagi, ini misalnya table of content. Kemudian kalian isi misalnya introduction apa dan apa. Misalnya tadi business prospect. Terus business custom. The do's apa yang harus dilakukan. Kemudian ini business custom. Ini yang don't. Terus ini why we must go there. Kalian bisa ganti ini dengan desain yang lain. This one. Mana yang lebih menarik? Bisa seperti ini. You can choose this one. You can choose this one. Saran saya sih yang penting tetap satu tema, colornya tidak terlalu ini juga asik. And then you put the first content, misalnya introduction. Terus di sini text. Silahkan kalian pilih desainnya. Which one do you want? Ini gambar ini bisa diganti ya. Jadi if you want to change this picture, misalnya ini mau ganti change picture from online source, terus kalian mau pilih Japan, terus kalian lihat landmark Japan. Ini karena ngomongin tentang Jepang, you can just use the landmark of Japan. Yang paling terkenal dari Jepang ya bunga sakura atau apa yang kira-kira menarik dari Jepang. I don't ini sih. You can choose this one. Beautiful. Okay, and then insert. There you go. You have the introduction about Japan here. Okay, beautiful. You can just change the layout if you don't like it. Kalian maunya yang begini boleh, mau yang begini boleh. Terserah.
After that, nanti setelah selesai baru kalian save PowerPoint-nya. So, itu adalah tentang PowerPoint-nya. And then kita lanjut lagi ke yang persiapan yang selanjutnya, yaitu grup detail. Grup detailnya nanti akan ada Google Form yang akan saya beri, kalau nggak hari ini berarti minggu depan, yang bisa kalian isi, berisi nama dan penilaian dan NIM-nya. Oke, mudah-mudahan sudah jelas sampai sini ya. Ini sudah ada presentation. Jadi presentation skills do's and don't-nya nanti. Sebenarnya kalau do's dan don't in presentation itu yang penting kalian nggak kelihatan baca dan clear suaranya, eye contact-nya bagus. Tapi kalau online kan kalian selalu lihat di ini saja, dilihat di webcam saja, itu sudah cukup. Nah, and then presentation expression nanti saya upload, PowerPoint-nya sudah, kemudian sekarang group detail juga nanti bisa di-upload. Rubriknya, penilaiannya adalah PPT 30%, konten 30%, delivery 30%. Rubrik untuk presentasi itu seperti ini. Ini namanya speech delivery ya, ada poster. Ini manometer ya. Kalau meter itu kan isinya ada 2. Ini isi konten, yang ini adalah PowerPoint, yang ini adalah cara berbicara, tapi karena nanti online berarti saya cuma bisa nilai fluency, accuracy, dan your gesture in online setting. Ini adalah rubrik-rubriknya 20, 40, 20, 10, 10, nanti nilainya 100 maksimal. Oke, kalau PowerPoint-nya jelek berarti kalian kehilangan 20 poin. Kalau misalnya isinya jelek, kalian kehilangan 40 poin. Kalau kalian voice, intonation, eye contact-nya jelek, kalian kehilangan 20. Fluency dan akurasi 10 dan 10. So that is the thing that we are going to score when you are doing the the presentations. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara kalian bisa belajar pronunciations. Tunggu sebentar. Pronunciation yang baik itu memang harus dilatih. Pertama-tama kalian harus mendengarkan pronunciations yang sudah kalian dengar. Kemudian kalian coba ulangi ucapannya tersebut. Dulu in the past, kalau di kelas reguler saya pasti kasih kalian pronunciation drill untuk membedakan penyebutan dari satu ke yang lain, satu kata yang lainnya. Ada homofon, ada homograf, dan sebagainya. Tapi karena jadi ini saya beri link, text to speech. I hope that this is the one. Di dalam online ini sebenarnya sudah ada banyak sekali pilihan text to speech yang kalian bisa pakai untuk belajar pronunciations. You can use Google Translate, you can use kamus yang ada audionya, you can use anything. Okay, so this is the video itu text to speech kemarin yang sudah saya coba. Kalau nggak salah ini yang ada beberapa aksennya ya, coba nanti kita lihat. Agak lemot, maaf ya guys, ditunggu dulu. Oke, when you are here, nanti kalian akan ada text, kemudian ada voice-nya, bisa dipilih yang mana, kemudian ada speed-nya, kemudian kalian bisa preview. Ditunggu dulu karena dia masih loading. Di sini sinyalnya tidak begitu bagus guys. Kita akan cari script dulu untuk di copy and paste di dalam text to speech tersebut. Ini adalah sample presentation script, tapi dia topiknya beda, yaitu tentang advances. Jadi kalau kalian bikin script itu sebenarnya seperti ini, cuman kalau saya nggak akan selengkap ini. Saya lebih suka yang pendek-pendek ya, karena kalian nanti dibagi-bagi. But if you want to make a long script, ya seperti inilah ya. Tapi layoutnya nggak seperti ini. Kalau saya lebih membingungkan. But you can make the script first before the presentation, apalagi online. Kita akan coba copy
Kemudian kita paste ke sini. Masukkan teksnya. Sekarang kalian mau pilih aksennya yang mana? Kalian ada English, ada India, ada Afrika, ada Arabic, UK, ada Icelandic, Japan. Coba kita lihat kalau dia adalah aksennya Jepang. Jepang itu ada yang cewek, ada yang cowok. For example, we choose Mike Stevens, and then you play. Nanti akan seperti ini. Mudah-mudahan Libraries play an important role in ensuring equitable access to information for all members of our society. In addition, federal legislation mandates that ini adalah aksen Jepang, ya. Kalau kalian mau belajar aksen bahasa Inggris itu di sini ada ribuan aksen. So jangan tidak pede kalau menurut saya. If you want to speak in English, you don't really need to speak like British people. You don't need to speak English like American people. You just need to speak English clearly because people will actually understand you anyway if you use proper speech yang clear, tidak terlalu cepat, dan using the proper grammar and also vocabs. Coba kita lihat mana yang Indonesian English. Kita lihat ya. Ini Peter Moore. Libraries play an important role in ensuring equitable access to information for all members of our society. In addition, federal legislation mandates that public institutions, including libraries, provide accommodations for people with disabilities so that they can utilize the same services and resources as other people. Ini merendahkan banget ya guys, masa aksen Indonesia kayak gitu. Coba kita punyanya yang cewek. Ini speednya bisa di-adjust. Kalau dia terlalu cepat, kalian tinggal geser saja ke belakang. Libraries play an important role in ensuring equitable access to information for all members of our society. In addition, federal legislation mandates that public institutions, including libraries, provide accommodations for people with disabilities so that they can utilize the same services and resources as other people. Ini adalah aksen Indonesia. Sekarang kita akan dengarkan coba aksen UK. It is acceptable guys to speak in any accent that you want. Jadi ini bagus untuk listening dan juga belajar yang lain. Sekarang ini UK yang Alicia Howard, Mike Stevens. Coba kita lihat. Kalau kecepatan bisa direndahkan kecepatannya. Libraries play an important role in ensuring equitable access to information for all members of our society. Libraries play an important role in ensuring equitable access to information for all members of our society. In addition, federal legislation mandates that public institutions, including libraries, provide accommodations for people with disabilities so that they can utilize the same services and resources as other people. English accent. If you want to know the difference with American, Australian, American, you can just choose the American English. Where is it? American. I cannot find American English US. There you go. Mike Stevens. Three separate. Ini American accent. Libraries play an important role in ensuring equitable access to information for all members of our society. In addition, federal legislation mandates that public institutions, including libraries, provide accommodations for people with disabilities so that they can utilize the same services and resources as other people. Oke, jadi kalian bisa gunakan ini untuk belajar berbicara dalam bahasa Inggris untuk presentasi nanti. You can also use this to practice your video resume later. Okay, now I think that's all kalau untuk tugasnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan macam-macam. Apa yang belum ya? Nanti untuk kontrol Zoom ya, but I don't think that kalau kalian nggak mau pakai Zoom ya nanti nggak usah. Tapi kalau kalian mau pakai Zoom nanti sebelum Zoomnya nanti akan saya sampaikan beberapa technical things that you can do with your Zoom.
Okay, so I think that's all for me today. Saya akan memperbaharui ini menjadi teks untuk presentation tentang business custom. Bisa kalian download nanti kalau sudah siap. Thank you very much for your attention. See you later. Bye-bye.